Aman International Tbk atau kode sahamnya AMMN sudah rilis laporan keuangannya yang mana turun 70% lebih. Nah, ini akan saya bahas ya kenapa yang membuat labanya turun. Yang kedua juga secara teknikal bagaimana untuk kedepannya akan saya bahas di video kali ini tentang melihat lebih dekat tentang Aman. Oke, check this out. Aman sendiri sudah membagikan laporan keuangannya di 29 September 2023 atau tepatnya di hari Minggu. Di hari Jumat jam 4 jam perdagangan berakhir. Kemungkinan nanti akan berefek di perdagangan hari Senin ini. Saya tag ini Senin jam 8.14 ya. Oke, tapi ini nanti diudarakan malam ya. Kita bahas ya. Aman sendiri ini baru IPO di tanggal 7 Juli 2023. Bisa dikatakan bulan April, Mei, Juni, Juli. Bulan 7 ini bulan 10, berarti belum ada 3 bulan. Tapi perusahaannya sudah naik kencang karena IPO-nya di 1695, sekarang udah 5925. Udah naik lumayan kencang gitu. Aman sendiri ini salah satunya kepemilikan dari Medco Energy ya, disilat dari shareholdernya 32% dimiliki oleh PT Sumber Gemilang Persada dan Medco sendiri punya 21%, 21,09. Lalu ada PT AP Investment 15,58, lalu PT Alpha Investasi Mandiri 7%, PT Pesona Sukses Cemerlang 6,58 dan masyarakat sendiri 17%. Dari segi aset ya, aset perusahaan di kuartal kedua ini dibandingkan akhir tahun mengalami kenaikan. Tetapi untuk aset lancarnya mereka turun. Jadi yang bertambah aset tidak lancar. Terutama adalah aset tetap bersih mereka naik. Sebelumnya di akhir tahun tuh hanya 1,2 miliar dolar ya. Terus sekarang udah 1,7 miliar dolar. Lalu ada biaya pengupasan lapisan tanah ini naik yang menunjukkan bahwa biaya ini ya ini produksinya bertambah sih setahu saya ya. Oke, dari kasnya sendiri mereka turunnya 650 juta dolar. Kita lihat ya kasnya di note nomor 4. Kas note nomor 4 untuk perusahaan. Nah, ini 650 depositonya minor ya, depositonya hanya 7 juta. 7 juta dari total 650. Sisanya dalam bentuk kas dan kas dalam bentuk mata uang asing. Jumlah dolar ini ada 520 ya paling banyak ya. Rupiah 121, dolar Australia 200 ribu doang. Oke. Dari suku bunga atau imbal hasil deposito rupiah 3 sampai 3,5% karena yang dolar Amerika udah nggak ada. Oke, itu sih. Terus nggak ada lagi nih di sini. Ya. Dari segi total itunya ya kebanyakan di kas ya. Kas dalam bentuk mata uang asing gitu. Kalau kita lihat dolar juga saat ini udah 15.000 lebih ya. IDR to USD kita lihat ya. Oh, kebalik aja. USD itu IDR. USD itu IDR. Nah, ini 15.473. Bahkan pernah di titik 15.500. Apakah akan 16? Possible akan ke 16 menurut saya. Oke. Kalau liabilitasnya ini utang bank jangka pendeknya mereka ada 87 juta. Ini dalam ribuan ya juta. Kasnya 650 ini masih bisa. Terus jangka pendek pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo jangka pendek ini ada 13. Jadi total jangka pendek itu ada 87 ditambah 13. Ya 101 juta. 101 juta. Masih bisa sih karena totalnya 650. Tetapi di jangka panjang ini PR-nya adalah pinjamannya ini ada. Di note 17 kita lihat note 17. Dari perusahaan note 17. Nah, ini pinjaman nominalnya besar. Oh, ini aman. Terus fasilitas pinjaman berjangka 2 juta miliar 3,9 triliun. Ya, ini besar banget ya ini ya. Nominalnya gede-gede nih.
Karena kalau dalam dolar tadi aja sendiri berapa tadi 2000, bentar mana tadi, liabilitas jangka panjang 2 miliar, 2 miliar US dollar ya, kita kalikan aja 2009 168 123 dikali 15.000 deh ya, juta miliar 30 triliun 30,1. Sedangkan perusahaan ini market capnya berada di 400 triliun. Tapi ini termasuk besar sih, karena kasnya aja hanya 650 gitu. Secara jangka pendek aman, tapi secara jangka panjang be careful untuk perusahaan ini gitu. Perusahaan mining besar memang liabilitasnya. Oke, dari segi penjualan ya, kalau kita lihat ya, penjualannya tembaga ini turun, penjualan emas ini turun. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka mempunyai dua usaha yang mana penjualannya tidak jauh berbeda gitu. Tidak hanya terpaku pada salah satu, tembaga 341 juta dari total 580 gitu. Kalau kita lihat itu persentasenya sebesar ya, bentar salah. 341 402 dibagi 580 522. 58% kali 100, 58% sendiri. Jadi tidak sangat berefek jomplang, tidak jauh banget gapnya, yang menunjukkan bahwa dua sektor ini masih sama-sama oke gitu, tembaga dan penjualan emas. Gitu sih kalau kita lihat ya. Pendapatan lainnya dia itu beban-bebannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi hasilnya masih oke-oke aja nih perusahaan, cuman memang ini kegerusnya dalam banget gitu. Arus kasnya sendiri kalau kita lihat ya, kasnya ini kas operasi oke. Aktivitas investasi mereka keluar, berarti mereka membeli lagi ya, yaitu membeli aset tetap nih 406 juta US dollar. Terus aktivitas pendanaan, mereka membayar hutang-hutang dan menerima hutangan lagi bank jangka panjang 900 juta US dollar. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, itu ya. Nah, kalau dari segi alasannya sendiri ya, ini dari berita website Real Time Data and News Service ikplus.info. Kita berbesar dulu. Oke. Dimana kami akan terus fokus meningkatkan operasional, tetap komitmen terhadap bla bla bla. Nah ini, walaupun kami tidak bisa menjual konsentrat karena penundaan pemberian izin ekspor mulai tanggal 1 April hingga 24 Juli 2023, kami tetap menjaga ketahanan finansial dan posisi kas yang sehat selama semester pertama 2023. Nah ini, adanya penundaan karena efek izin ya. Jadi kalau izinnya ini oke, harusnya ini akan menambah lagi penjualan konsentrat ini ke sales dari Aman sendiri. Itu sih. Kalau kita lihat ya di atas, mereka juga mengatakan bentar mana nih. Nah ini, bahwa produksi konsentrat pada semester 1 2023 adalah 236.000 metrik ton dengan penjualan 137 metrik ton. Sementara produksi tembaga 134 juta pon dengan penjualan 76. Produksi emas 172 kilo ons dengan penjualan 119 kilo ons. Nah ini konsentratnya belum kejual ya. Belum kejual 130.000 metrik ton. Kita lihat ya penjualan harga konsentrat ekspor berapa nih. Nah ini, pemerintah tetapkan dari konsentrat tembaga, konsentrat pangan, konsentrat bauxit, timbal. Oke, ini 2023 pertambangan rata-rata pada Desember konsentratnya tembaga adalah
2953, 2593 Wiketon ini kayaknya per tonnya. Ya kali aja 3000 ya. Kita kali 3000 dari sini metric tonnya 3000 per tonnya ya. 137.828 kali 3000 kali 15. Kayak kali 3000 aja. Cek bentar. 137.828 kali 3000. Nah, akan nambah sekian. 413 juta US dollar ya. Kita US dollar kalau ini masuk ke laporan keuangan ya tambah 413484. Ya, 413484. Di sini berarti tambah 413. Jadi penurunannya nggak dalam-dalam amat. 413484 ditambah 580 522. Nah, kalau kejual ya segini 900 juta US dollar ya pendapatan mereka. Itu sih, jadi penurunannya tidak dalam-dalam amat. So ini harusnya menjadi potensi kalau hari ini Senin dan kedepannya nanti aman akan turun gitu. Kalau kita lihat ya secara teknikal sementara saya mengatakan kalau aman ini ada potensi inverted cup and handle. Kalau jebol 5100 ternyata dia doji terus balik naik lagi. Hal yang oke. Terus secara sejak 11 September ya terjadi akumulasi. Nah, big akumulasi oleh BK 307 miliar transaksinya. Jadi ini menarik apalagi kalau dia berhasil breakout dari sini. Dari 5 ini udah breakout ya. 5850. Sekarang di 5925. Apakah bisa bertahan di sini apa enggak? Nah, itu. Kalau dia turun-turunnya ya jangan lebih dari sini, jangan lebih dari 5675. Itu sih aman, oke-oke aja sih ini. Aman oke, menarik kalau di atas 5800. Oke. Kalau menurut saya ya secara kesimpulan ya untuk aman sendiri ya yang jadi catatan adalah jangka panjangnya ya, hutangnya gede, tetapi ini perusahaan punya hal yang menarik di mana dari sisi penjualannya tadi ya dua sektornya tidak ada kejomplangan lah ya, jadi sama oke-nya. So ditambah nantinya ada konsentrat yang akan menjadi masuk ke sales penjualan mereka, which is good, hal yang bagus menurut saya. Jadi kalaupun koreksi perusahaan ini bisa menjadi momentum ya. Secara teknikal oke ya, secara teknikal oke. Jadi kita lihat seperti apa nanti ke depannya. Oke, yang jelas kalau perusahaan ini jebol 5100, be careful karena ini bisa turun lumayan dalam. Itu aja sih view saya tentang melihat lebih dekat Aman Mineral Internasional. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.